Kita lanjut bagian kelima adalah jangan malas ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan dirimu dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang Tuhan yang sudah dekat. Lah, rasa malas untuk ibadah sering datang entah karena lelah, sibuk, bosan, atau tidak mendapatkan apa dari ibadah. Namun, ibadah bukan hanya rutinitas atau kewajiban, tetapi pertemuan dengan Tuhan yang menghidupkan roh kita. Jadi jangan malas ibadah teman-teman. Kenapa? Karena biar fisik kita kuat, roh kita kuat. Amin. Artinya setiap kali kita beribadah, roh kita diperbaharui, iman kita dikuatkan, hati kita diteguhkan, dan kita bisa menerima pengajaran dan menuntun kehidupan. Nah, setiap kita beribadah itu jangan malas teman-teman. Emang capek lelah, tapi kita harus beribadah bukan karena rutinitas, tapi karena kita mau dihidupi dengan Roh Kudus. Amin. Makanya dan kita menerima pengajaran dan menurunkan kehidupan. Ibadah juga mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri, tetapi bagian dari tubuh Kristus saling menguatkan. Ingat, ibadah itu bisa saling menguatkan. Bukan kita berjalan sendiri. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan karena kita butuh Tuhan. Amin. Nah, karena supaya kita butuh Tuhan, supaya kita dikuatkan, kita datang ibadah. Amin. Ketika kita makin jarang ibadah, hati perlahan menjauh. Nih, kalau kita jarang ibadah, hati kita perlahan akan menjauh dari Tuhan. Mudah suam, cepat menyerah dan kehilangan kepekaan rohani. Hati-hati teman-teman kalau nggak ke ibadah. Ibadah adalah disiplin rohani yang menjaga api iman kita tetap menyala. Amin. Bukan Tuhan yang rugi kalau kita malas beribadat, tetapi diri kita kehilangan berkat dan penguatkan dan hadirat Tuhan. Ingat, kalau orang malas ibadah pasti itu. Amin. Perenungan roh pribadi. Apakah aku beribadah karena kewajiban atau karena kerinduan bertemu dengan Tuhan? Yang kedua, apa alasan yang sering membuat kita malas beribadah? Apa itu benar? Alasannya itu hanya pembelaan diri. Yang ketiga, bagaimana sikap hatiku saat beribadah? Setengah hati atau sungguh-sungguh mencari Tuhan? Cara praktis untuk beribadah. Cara praktis rasa malas beribadah. Yang pertama, ingat tujuan utama ibadah adalah bertemu Tuhan, bukan manusia. Saat fokus pada Tuhan, ibadah tidak terasa beban. Ingat. Yang kedua, bangun kebiasaan beribadah bersama komunitas, teman rohani yang bisa menolong kita tetap konsisten. Yang ketiga, berdoa sebelum beribadah agar hati disiapkan, minta Tuhan membangkitkan kerinduan untuk menyembah Tuhan. Yang keempat, tuntunan jadwal ibadah sebagai prioritas bukan pilihan. Jika tidak jadikan prioritas, mudah tergeser oleh kegiatan lain. Nah, jadi jangan malas ibadah, milikilah sikap yang benar. Amin. Kita lanjut sesi ke-6. Jangan malas pelayanan. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaklah kerajaan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi gini teman-teman, sekalian saya langsung ambil 2 sesi. Jangan malas pelayanan dan jangan malas ibadah. Itu satu konteks dalam pelayanan dan ibadah. Amin. Nah, pelayanan adalah kehormatan, bukan beban. Saya udah bilang, pelayanan adalah kehormatan, bukan beban. Namun dalam perjalanan jarang muncul rasa malas, lelah, kurang motivasi, merasa tidak dihargai, atau mulai kehilangan sukacita. Nah, kita belajar bahwa kita pelayanan itu bukan beban, tapi adalah kehormatan, satu kehormatan dari Tuhan. Amin. Nah, sering kita capek, lelah atau apapun, tapi ingat berkatnya ada. Amin.
Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap semangat dan setia dalam melayani Tuhan. Artinya kita setia dalam melayani Tuhan. Amin. Pelayanan bukan tentang dilihat orang. Ingat, pelayanan bukan dilihat orang, bukan soal panggung atau tugas, bukan, tetapi tentang hati yang mengasihi Tuhan. Kita garisi hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Ketika pelayanan hanya dilakukan karena rutinitas, kita mudah jenuh. Tahu jenuh nggak? Jenuh itu udah bosan. Namun jika kita pelayanan dilakukan dengan ungkapan cinta kepada Tuhan, kita akan tetap setia meskipun tidak mudah. Ingat, kita harus setia pelayanan. Amin. Karena kita cinta Tuhan. Tuhan tidak mencari pelayanan yang sempurna, tetapi hati yang setia. Ingat, Tuhan tidak mencari pelayanan yang sempurna, tapi hati yang setia, rela dan melayani baginya. Dan dia memanggil kita pasti kemampuan kita dengan talenta kita. Artinya dengan talenta kita gunakan. Jangan biarkan rasa malas, masalah atau kekecewaan memadamkan api melayanan yang Tuhan sudah nyalakan dari dirimu. Jadi jangan malas, teman-teman. Amin. Ingat, pelayanan kita bukan dilihat manusia, tapi dilihat Tuhan. Ya. Perenungan rohani. Apa motivasi dalam pelayanan, Tuhan atau manusia? Yang kedua, apakah aku masih melayani dengan hati yang menyala-nyala atau sudah sekedar menjalankan tugas? Yang ketiga, bagaimana dalam pelayananku yang perlu diperbarui? Nah, cara mengatasi rasa malas pelayanan ada: ingat kembali panggilan dari awal kamu melayani. Ingat panggilan kita awal kita pelayanan. Kembali fokus pada Tuhan, bukan manusia. Itu kita harus fokuskan ke Tuhan, bukan manusia. Yang kedua, bangun kehidupan dengan doa dan firman. Pelayanan tanpa hubungan dengan Tuhan akan cepat melelahkan atau capek, ya. Yang ketiga, bersama komunitas yang saling mendukung, pelayanan lebih kuat saat dilakukan dalam kesatuan tubuh Kristus. Jadi kita harus bangun dengan kesatuan yang kuat. Amin. Bersama komunitas yang kuat. Yang keempat, lakukan dengan sukacita, bukan keterpaksaan. Kita lakukan pelayanan dengan sukacita, bukan karena terpaksaan. Ya. Tuhan melihat hati, bukan sekedar aktivitas. Artinya Tuhan melihat hati kita, bukan aktivitas kita. Amin. Kita pelayanan melakukan dari hati. Yang kelima, istirahat secukupnya, tapi jangan berhenti. Begini teman-teman, kita kalau udah capek istirahat memuliakan Tuhan, tenaga berhenti mematikan api panggilan. Artinya ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk pelayanan. Intinya teman-teman, jangan malas pelayanan itu. Artinya kita harus kobarkan api kita untuk melayani Tuhan. Amin. Intinya teman-teman, semangat